Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kali ini kita akan praktikum modul 4, yaitu transformasi Fourier. Pertama-tama kita akan membahas tugas pendahuluan, di mana tugas pendahuluan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu tipe A dan tipe B. Dari tipe A dan tipe B, dibagi menjadi tiga materi, teori, hitungan, dan praktik. Untuk teori tipe A itu, yang pertama itu ada jelaskan dasar teori transformasi Fourier. Yang kedua, jelaskan apa itu DFT. Yang ketiga itu ada sebutkan kelebihan dan kekurangan dari transformasi Fourier. Yang pertama, dasar transformasi Fourier. Transformasi Fourier sendiri merupakan proses pengubahan sinyal dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Yang kedua itu DFT. DFT sendiri merupakan transformasi Fourier yang sinyal masukannya berupa sinyal diskrit dan periodik. Yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan dari transformasi Fourier. Kelebihannya itu mampu menunjukkan beberapa frekuensi beserta kandungannya yang terdapat pada sinyal. Dan kekurangannya itu hanya dapat menangkap informasi mengenai suatu sinyal tersebut memiliki frekuensi atau tidak, tapi tidak dapat menangkap di mana sinyal itu terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas teori dari tipe B. Yang pertama itu ada sebutkan dan jelaskan sifat-sifat DFT. Yang kedua itu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan FFT. Yang ketiga itu ada jelaskan perbedaan transformasi Fourier waktu kontinu dengan transformasi Fourier waktu diskrit. Yang pertama itu ada sifat-sifat DFT. Sifat-sifat DFT itu yang pertama itu sifatnya linear, yang kedua itu periodik. Yang kedua itu FFT. FFT itu merupakan perbaikan dari transformasi Fourier. Dengan menggunakan FFT, perhitungan DFT dapat dipersingkat. Yang ketiga itu perbedaan transformasi Fourier waktu kontinu dan diskrit. Transformasi Fourier waktu kontinu itu kisaran frekuensinya dari min tahingga hingga tahingga. Dan untuk transformasi Fourier waktu diskrit itu kisaran frekuensinya dari min pi hingga pi. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal hitungan DFT dengan soal Hn sama dengan 5 do N ditambah 3 do N 1 ditambah 8 do N 2 ditambah 6 do N 3 dengan DFT 4 titik. Lalu kita buat lingkaran 360 derajat dibagi 4 titik, yaitu 360 derajat dibagi 4 titik sama dengan 90 derajat. Lalu awal mula dari sudut lingkarannya ini yaitu selalu dari sumbu X pertamanya. Setelah itu kita cari nilai dari sudut ini dengan cara menggunakan rumus cos omega ditambah j sin omega, yaitu 0 derajat, awal mulanya di sini 0 derajat ditambah cos 0 derajat sama dengan 1 ditambah j dikali sin 0 derajat itu 0 sama dengan 1. Lalu kita mencari 90 derajatnya, yaitu cos 90 derajat itu 0 ditambah j dikali sin 90 derajat itu 1. Maka hasilnya j 180 derajat sama dengan cos 180 derajat itu minus 1 ditambah j dikali sin 180 derajat itu 0 sama dengan minus 1. Lalu 270 derajat sama dengan cos 270 derajat itu 0 ditambah j dikali sin 270 derajat itu minus 1. Maka hasilnya minus 1. Lalu implementasikan hasil dari
yang kita cari ini dengan menggunakan cos omega ditambah j sin omega, yaitu 0 derajatnya itu 1. Lalu hasilnya ini berlawanan arah jarum jam. 90 derajatnya itu J, 180 derajatnya itu minus 1, 270 derajatnya itu minus J. Maka kita mendapatkan ini. Lalu setelah itu kita mencari hasil dari 4 titik DFT ini dengan cara searah jarum jam. Lalu kita mencari nilai dari respon impulsnya. Kita dapatkan 5, 3, 8, dan 6. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini untuk mencari titik DFT-nya, yaitu K sama dengan 0, H0 sama dengan 5 dikali 1. Karena ini K0, maka dia nilainya tidak akan berpindah. Maka 5 dikali 1, 3 dikali 1, 8 dikali 1, 6 dikali 1. Lalu kita mendapatkan hasil 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 22. Untuk mencari nilai K1, yaitu 5 dikali 1 ditambah 3 dikali minus J ditambah 8 dikali minus 1 ditambah 6 dikali J. Dan hasilnya 5 minus 3J minus 8 ditambah 6J sama dengan minus 3 ditambah 3J. Lalu kita mencari K2. K2 itu sama dengan 5 dikali 1 ditambah 3 dikali loncat 2 karena K2 dikali minus 1 ditambah 8 dikali 1 dan 6 dikali minus 1 dan mendapatkan hasil 4. Lalu kita mencari K2 sama dengan 5 dikali 1 ditambah loncat 3 dikali J ditambah 8 dikali minus J maaf 8 dikali minus 1 ditambah 6 dikali minus J dan mendapatkan hasil minus 3J. Terima kasih. Salah? Ada yang salah? Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari IDFT. IDFT sendiri adalah inverse dari DFT. Nah, lanjut saja ke contoh soal. Di contoh soal ini kita memakai dari soal yang telah tadi dikerjakan menggunakan DFT. Jadi sekarang kita tinggal menginverskan saja. Itu kan IDFT. Nah, dari soal tadi didapat DFT-nya itu adalah titik 1 itu 22, titik 2 nya itu min 3 plus 3J, titik 4 nya itu 4, titik 3 nya 4, titik keempat nya itu min 3J. Oke.
hapus dulu. Nah, dalam IDFT sendiri ada rumusnya itu T sama dengan 1/n sigma dari DFT. Diedit ya nanti. Jadi tadi di DFT didapatkan nilai satunya itu 22, titik 2-nya itu min 3 plus 3J, titik ketiganya itu 4, titik keempatnya itu min 3 min 3J. Nah, rumus IDFT sendiri adalah 1/n sigma dari DFT. Jadi rumusnya bakalan jadi 1/4 ini sama dengan sigma dari DFT-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik-titik dari di IDFT. Pertama itu untuk n sama dengan 0. Kenapa n? Karena tadi kan kalau DFT itu tadi n atau respon impuls dia ke HK, ini DFT. Ketika di DFT kan dia bakal jadi HN. Jadi dia akan menginverse. Oke. Lanjut yang tadi dimulai dari n sama dengan 0. Oke, selanjutnya dilanjutkan kita n-nya sama dengan 0. Nah, n sama dengan 0 berarti lompatannya sama dengan 0. Berarti berada pada di titik 1 semua. Kenapa? Karena n sama dengan 0 sama dengan dia tidak melompat sama sekali. Jadi kita masukkan saja 1/4. Titik pertamanya itu 22 dikali 1 karena dia tidak melompat. Ditambah min 3 plus 3J dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah min 3J kali 1. Oke, maka 1/4 22 dikurang 3 plus 3J plus 4 plus min 3J. Nah, di sini ada 3J sama min 3J. Jadi kita coretkan saja. Nah, sisanya 22 dikurang 3 sama dengan 19 ditambah 4 itu 23 dikurang 3 hasilnya 20. Jadi 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Nah, kita tandain saja. Untuk titik pertama didapat 5. Sekarang kita mencari untuk n sama dengan 1. Maka dia melompat sebanyak 1 kali. Nah, dia untuk IDFT dia melompat berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dimulai lagi. Jadi titik pertama itu 22 dikali, untuk yang pertama dia tetap mulainya dari 1 ditambah min 3
plus 3J. Dia melompat satu kali, berarti pada di J. Dikali J ditambah 4. Dia melompat lagi banyak satu kali. Dia berada di dikali min 1. Selanjutnya min 3 J dikali, dia melompat tadinya di min 1, sekarang dia melompat sebanyak satu kali, berarti sekarang berada di min J. Nah, kita hitung penjumlahannya. 22 min 3 dikali J sama dengan min 3J, plus 3J dikali J sama dengan plus 3J kuadrat. 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Min 3 dikali min J sama dengan plus 3J. Min 3J dikali min J sama dengan plus 3J kuadrat. Nah, di sini ada min 3J sama plus 3J. Jadi kita coret. Sisanya 22 dikurang 4 sama dengan 18. Nah, di sini ada J kuadrat. J kuadrat sendiri sama dengan, dalam imajiner itu, bilangan imajiner dikuadratkan sama dengan min 1. Jadi 1/4. Tadi 22 dikurang 4 sama dengan 18. Plus 3, J kuadratnya berubah jadi min 1, maka 3 dikali min 1. Nah, ini juga ada lagi J kuadratnya, maka 3 min 1. Jadi hasilnya 18 dikurang 3 dikurang 3. Jadi hasilnya 1/4. 18 dikurang 3 sama dengan 15. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Maka didapat untuk titik kedua dari IDFT sama dengan 3. Oke. Sekarang di N sama dengan 2. N sama 2 ini berarti dia melompat sebanyak 2 kali. Jadi 1/4, kita masukin rumus dari IDFT. Titik pertamanya itu 22 dikali 1, karena dimulai dari 1, plus min 3 plus 3J dikali, dia melompat sebanyak 2 kali. 1, 2, berarti di min 1. Selanjutnya, titik selanjutnya itu 4 dikali, dia melompat sebanyak 2 kali, min 1, 2, berarti di 1. Selanjutnya, titik ke min 3J, dia melompat sebanyak 2 kali, 1, 2, berarti di min 1. Jadi kita jumlahkan semua. 22 min 3 dikali min 1 sama dengan 3. 3J dikali min 1 sama dengan min 3J. 4 dikali 1 sama dengan 4. Min 3 dikali min 1 sama dengan plus 3. Min 3J dikali min 1 sama dengan plus 3J. Nah, di sini ada min 3J sama plus 3J. Kita coret. Maka 22 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4. Jadi hasilnya 22 ditambah 3 25 ditambah 4 29 ditambah 3 jadi 32. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Ini titik ketiga dari IDFT. Selanjutnya, untuk titik terakhir dari IDFT, dia melompat sebanyak 3 kali.
Jadi kita masukin rumus IDFT seperempat. Untuk titik pertama itu 22 dikali 1, karena dimulai dari 1, lalu dia melompat. Untuk titik kedua, min 3 plus 3J dikali, dia melompat sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, berarti di min J. Selanjutnya titik 4 dikali, dia melompat sebanyak 3 kali, tadi dimulai dari min J, berarti 1, 2, 3 di min 1. Selanjutnya titik selanjutnya itu min 3J dikali, dia melompat sebanyak 3 kali, tadi mulainya dari min 1, 1, 2, 3, berarti di J. Jadi kita jumlahkan semua. Ini 22. Min 3 dikali min J sama dengan min 3J. Plus 3J dikali min J sama dengan min 3J kuadrat. Plus 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Min 3 dikali J sama dengan min 3J. Sorry. Tadi min 3 dikali min J sama dengan plus 3J. Nah, yang ini min 3 dikali J baru min 3J. Min 3J dikali J sama dengan min 3J kuadrat. Nah, di sini ada plus 3J sama min 3J, kita coret. Nah, selanjutnya di sini ada J kuadrat. J kuadrat yang tadi sama, kan tadi udah dibilang J kuadrat sama dengan min 1. Maka kita rubah 22 min 3J kuadrat berarti min 3 dikali min 1. Ini min 4 min 3 dikali min 1, karena dia berubah J kuadratnya. Jadi 22 min 3 dikali min 1 sama dengan 3. 22 plus 3 sama dengan 25, dikurang 4 sama dengan 21, min 3 dikali min 1 sama dengan 3, 21, tadi 21 ditambah 3 berarti sama dengan 24, seperempat dikali 24 sama dengan 24 dikali seperempat sama dengan 6. Oke, ini didapat nilai titik dari IDFT. Nah, kalau diperhatikan 5, 3, 8, 6 ini dia sama yang tadi pada soal. Jadi ini HN tadi respon impuls, di DFT dapatnya ini HK dapatnya titik ini, ketika di DFT kan dia balik, karena IDFT itu merupakan kebanyakan dari inverse DFT. Setelah tadi dijelaskan tentang DFT dan IDFT, kita masih punya satu soal lagi tentang transformasi Fourier waktu diskrit. Jadi, pada transformasi Fourier waktu diskrit ini, biasanya kita disuruh mencari tentang respon magnitude dan respon fasa. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu transformasi Fourier waktu diskrit itu. Nah, pertama kali itu ada respon impuls atau HN. Diubah menjadi fungsi transfer atau HZ. Nah, perubahan dari respon impuls ke fungsi transfer ini sudah dipelajari pada modul 3, yaitu tentang transformasi Z. Pada kali ini, fungsi transfer ini diubah menjadi transformasi Fourier atau HE pangkat J omega. Nah, selanjutnya kita berikan contoh soal. Nah, di sini ada persamaan respon impuls, yaitu do n dikurang do n min 1. Nah, sesuai dengan cara tadi, dari respon impuls diubah menjadi fungsi transfer, menjadi YZ
sama dengan XZ dikurang Z pangkat min 1 dikali XZ. Nah, XZ-nya ini kita faktorkan atau kita keluarkan menjadi XZ dalam kurung 1 dikurang Z pangkat min 1. Nah, selanjutnya XZ-nya kita pindah ruaskan menjadi YZ per XZ sama dengan 1 dikurang Z pangkat min 1. Nah, ingat pada fungsi transfer itu YZ per XZ itu sama dengan HZ. Jadi kita ubah menjadi HZ sama dengan 1 dikurang Z pangkat min 1. Nah, setelah didapat fungsi transfer, kita ubah menjadi transformasi Fourier. Jadi kita ubah Z-nya menjadi E pangkat J omega menjadi H E pangkat J omega sama dengan 1 min E pangkat min J omega. Nah, pada transformasi Fourier itu, E pangkat J omega itu sama dengan cos omega ditambah J sin omega. Jadi, dalam 1 dikurang E pangkat min J omega, kita ubah E pangkat J omega-nya menjadi 1 dikurang dalam kurung cos omega dikurang J sin omega. Nah, minusnya ini kita kalikan ke dalam kurung. Jadi, minus dikali cos omega minus dikali min J minus dikali sin omega menjadi 1 dikurang cos omega plus J dalam kurung minus sin omega. Nah, ingat kita di sini dalam mencari respon magnitude dan respon fasa, kita harus mencari terlebih dahulu dari persamaan transformasi Fourier ini, dicari bilangan real dan imajiner. Nah, bilangan imajinernya ini ada yaitu J. Jadi, bilangan realnya itu ini bilangan real dan ini bilangan imajiner. Jadi, bilangan realnya itu 1 dikurang cos omega dan bilangan imajinernya itu min sin omega. Selanjutnya, ini adalah rumus dari respon magnitude, yaitu akar dari bilangan real di kuadrat plus bilangan imajiner di kuadrat. Nah, ini untuk rumus respon fasa, yaitu inverse tan imajiner per bilangan real. Jadi, kita cari pertama persamaan yang tadi kita tuliskan, yaitu tadi didapat 1 dikurang cos omega plus J dalam kurung sin omega. Nah, bilangan realnya itu 1 dikurang cos omega, imajinernya itu min sin omega. Jadi, kita cari pertama kali itu respon magnitude. Respon magnitude tadi rumusnya itu akar bilangan real dikuadratkan plus bilangan imajiner dikuadratkan. Jadi, kita masukkan bilangan real dan imajiner dalam rumus menjadi akar dalam kurung 1 min cos omega dikuadratkan plus dalam kurung min sin omega dikuadratkan menjadi akar 1 min 2 cos omega plus cos kuadrat omega plus
sin kuadrat omega. Nah, ingat pada rumus trigonometri ada cos kuadrat omega plus sin kuadrat omega sama dengan 1. Jadi kita ubah menjadi akar 1 dikurang 2 cos omega plus 1. Nah, dari sini menjadi akar 2 dikurang 2 cos omega. Ini adalah respon magnitudnya. Nah, selanjutnya dicari respon fasa. Nah, selanjutnya bilangan real dan imaginary-nya kita masukkan menjadi inverse tan min sin omega per 1 dikurang cos omega. Ini didapat rumus dari respon fasanya. Selanjutnya, dari respon magnitud dan respon fasa yang didapat, selanjutnya kita masukkan 0 sampai pi untuk omeganya. Jadi, ini kita mulai omeganya sama dengan 0. Jadi, omega yang ada di sini kita masukkan ke dalam rumus persamaan yang didapat pada mencari respon magnitud dan respon fasa yang tadi didapatkan. Menjadi pertama itu ada omega sama dengan 0. Jadi pada respon magnitud itu menjadi akar 2 min 2 cos 0. Nah, cos 0 itu sama dengan 1. Jadi akar 2 dikurang 2 kali 1 menjadi akar 0 sama dengan 0. Nah, untuk respon fasanya inverse tan min sin 0 per 1 min cos 0 dihitung dengan kalkulator menjadi tahingga. Nah, kita masukkan semuanya itu ya, omeganya kita ubah dengan cara yang tadi dijelaskan semuanya sehingga didapatkan nilai-nilai ini. Nah, selanjutnya kita buat grafik dari respon magnitud dan respon fasa. Ini adalah respon magnitud yang didapat sesuai nilai-nilai yang didapat pada masukan ketika omeganya dimasukkan ke dalam respon magnitud yang didapatkan persamaannya. Ingat, pi-nya ini radian. Nah, selanjutnya kita buat juga grafik respon fasa. Nah, perbedaan pada grafik respon magnitud ini, dia melandai. Dan untuk respon fasa ini, dia tegak lurus. Itu saja untuk penjelasan tentang transformasi Fourier waktu diskrit. Nah, untuk teman-teman, untuk jurnal itu, teman-teman hanya disuruh mencari DFT dan IDFT. Jadi, teman-teman kerjakan sesuai dengan dijelaskan tentang DFT dan IDFT caranya. Jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa tanya kepada asisten yang menemani teman-teman saat praktikum. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan jurnalnya.